Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam konten ini. Dan hari ini kita akan diskusi terkait hal yang sangat menarik, yaitu terkait belajar gitar. Disampaikan dalam program pendidikan kesehatan kerja seni musik dari Doremi Home Music Course bekerjasama dengan Kemdikbud Republik Indonesia di tahun 2020. Karena memang program ini merupakan program hibah pendanaan langsung dari Kemdikbud yang dipercayakan oleh Doremi Home Music Course. Oke, let's see. Belajar gitar. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik di kita, bagi kita yang ingin mempelajari seni musik, khususnya di musik gitar. Ini merupakan salah satu instrumen paling familiar ya, saya rasa instrumen yang bisa mencurahkan isi hati, yang mudah dibawa juga, dan juga ya playfulness, dan juga dalam tanda kutip frugal gitu ya. Sangat terjangkau dibandingkan mungkin instrumen-instrumen yang lainnya kayak gitu ya. Dan kita akan diskusi bagaimana konsep urutan belajar gitar. Jadi ini mengenang sedikit terkait bagaimana saya pertama kali ketemu gitar gitu waktu SMP gitu. Kemudian kita saya melihat beberapa kayak ini tokoh nih gitaris gitu ya. Waktu itu ada gitaris ST12, gitarisnya Peter Pan gitu ya, gitaris yang sekarang jadi Noah gitu, dan banyak sekali gitaris-gitaris lainnya yang ini keren banget nih, orang main di panggung, kemudian menginspirasi banyak orang, nyanyi bareng orang, dan di situ saya terinspirasi, saya mencoba untuk belajar dan diberikan gitar, kemudian ini setelah ini gimana nih gitu ya, dan dari situlah dalam urutannya ini tidak baku. Sekali lagi bahwa ada beberapa konsep belajar gitar yang kita harus membaca secara not balok. Ada yang membaca bermain gitar dengan konsep model klasik misalkan, itu minimal harus tahu dulu not balok itu seperti apa. Kemudian konsep-konsep yang lebih lebih baku gitu ya, pola tangan, pola kaki dan sebagainya, itu juga ada. Namun dalam hal ini adalah murni dari pengalaman saya sendiri dalam arti gini loh, belajar gitar yang tidak terlalu pragmatis sebenarnya, tapi tetap mengikuti arah secara substantif teoritis maupun secara empiris gitu loh. Dan buat teman-teman yang pengen belajar gitar kan otomatis pengennya selain benar dan cepat kan, pengennya gitu kan. Dan langkah pertama adalah belajar memainkan beberapa akord. Jadi tidak langsung misalkan aja dari senar 1 atau senar 6 gitu, kemudian menggunakan konsep kromatik atau sebagainya, enggak. Kita coba belajar memainkan langsung ke akord, paling tidak 6 akord gitu ya. Nanti kita akan lihat progresi akord. Jadi di konten ini konsepnya ada juga progresi akord, dan mainkan akord itu berulang-ulang gitu, atau chord itu berulang-ulang sambil menyebut nama akord itu dengan akord yang lain. Dalam hal ini di tahap baru pertama kali mempelajari gitar, cobalah hafalkan bentuk konsepnya gitu ya, pola. Misalkan saya sebut akord C mayor itu gimana bentuknya, itu di apal, D itu gimana gitu, serta suaranya antara suara D, suara C itu bagaimana sih suaranya bunyinya, atau B mayor, B minor, misalkan A mayor, A minor itu gimana. Dan perlancar juga perpindahan. Jadi misalkan dari C, kemudian pindah ke D, gitu ya, kemudian pindah ke G, kemudian pindah ke A minor, ke E minor, ke F, ke G, gitu, ke C lagi, ke D minor. Nah itu memindahkan itu juga penting. Jadi yang pertama adalah memainkan paling tidak 6 akord itu, memainkan berulang-ulang, dihafal gitu ya, dan dipahami suaranya. Oh gini loh suara C. Jadi ketika orang mau main jreng, oh itu suara C. Mau ke suara D, Anda sudah tahu polanya, Anda sudah tahu bunyinya dan pindahnya gitu. Dan langkah keduanya adalah belajar progresi akord. Progresi akord itu kayak habis C itu nanti kira-kira kemana ya? Ke A minor kah, atau ke E minor kah misalkan, atau ke F atau ke G lagi, atau ke C, atau ke D minor. Nah itu yang disebut dengan progresi akord. Misalkan aja ada lagu, apakah lagu dari nada dasar C misalkan, itu tidak bisa ke D? Oh bisa sekali gitu loh, karena memang
ketika berbicara musik itu kita juga berbicara terkait vocal range. Misalkan kita dalam project atau proyek band gitu ya, yang ada vokalisnya, ada gitarisnya, ada bassis, ada drummer, ada keyboardist, saxophone dan sebagainya gitu ya. Ternyata ketika kita memainkan cover satu artis gitu, dia nada dasarnya C. Kemudian Anda melakukan covering gitu ya, Anda merekam, kemudian Anda memakai dengan fitur Anda sendiri atau dengan gaya Anda, ciri khasan Anda sendiri. Anda cocoknya di E nih atau di D nih, bisa nggak? Bisa banget kayak gitu. Nah, di sinilah pentingnya belajar progresi agar ketika Anda bisa nih dalam tanda kutip menjiplak gitu ya, in C-nya bisa. Misalkan nada habis dari C ke G terus ke A minor. Tapi ketika vokalis Anda dalam proyek band Anda gitu ya, bayangkan itu enggak dari C, pengennya dari D, karena misal mungkin dari C terlalu rendah gitu ya. Dari D itu gimana? Nah, ketika Anda belajar progresi akord, Anda tidak akan kebingungan kayak gitu. Kalau misalkan C habis itu ke G, berarti dari D kemana? Misal ke A dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah belajar untuk mengiringi sebuah lagu secara lengkap. Dalam konsep lagu populer misalkan atau lagu yang lebih lebih umum lagi gitu ya, lagu-lagu yang misalkan lagu sederhana dulu deh, lagu anak-anak atau ke lagu yang lebih expert lagi gitu ya, lagu misalkan blues, jazz dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dengan teknik ataupun dengan langkah-langkah itu harapannya secara bukan pragmatis ya, tapi secara sustainable itu kalau Anda lakukan secara terus-menerus dan ini hadirkan secara ketekunan di setiap langkah 1, 2, dan 3 itu pasti dalam waktu dekat gitu ya, jangka pendek itu akan menemukan hasilnya, karena memang ya usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Itu yang beberapa kali hal yang pernah saya sampaikan di beberapa forum lain dan itu tetap saya pegang, karena Anda mau bekerja keras pasti akan yang mendapatkan hasil apa? Ya Anda sendiri, siapa? Ya Anda, kayak gitu. Selanjutnya adalah, nah ini sebelum kita nyoba diskusi terkait akord, terkait progresi akord dan sebagainya, kita tahu-tahu dulu yuk bagian gitar. Mulai dari yang paling atas sendiri ini disebut dengan tuning mesin gitu ya, atau tempat ataupun komponen untuk mengatur ketegangan senar agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalkan dari EG, BDAE dan tuning lainnya gitu. Jadi tuning machine itu khusus untuk fungsinya untuk itu. Kemudian ada headstock itu untuk tempat komponen dari tuning mesin. Kemudian ada notes itu kayak tempat untuk ya biar senar itu nggak lari-lari dan terus biar nggak lepas dan biar tegangannya itu tetap sama, itu ada note-nya di situ. Warnanya putih gitu biasanya. Di situ. Kemudian ada fret gitu ya, yang bagian-bagian dari aluminium, jenis aluminium gitu, itu namanya fret. Kemudian ada fretboard yang panjang itu yang ada tempat untuk bermain gitarnya atau tempat untuk membuat komponen-komponen nada, menggabung-gabungkan nada dijadikan satu, itu mainannya di fretboard gitu. Kemudian ada neck itu untuk menyanggah itu sendiri, menyanggah fret, menyanggah fretboard dan sebagainya. Note juga gitu. Kemudian ke bawah gitu ya ada sound hole. Nah ini suara keluar dari mana? Sound hole gitu loh. Nah di sound hole inilah resonansi, frekuensi suara itu muncul. Nah kemudian di bawahnya ada pick guard. Pick guard ini bisa dikatakan ya tidak semua gitar ada pick guard-nya gitu ya. Tapi memang mayoritas biasanya ada pick guard, itu tempat untuk menaruh beberapa keperluan tambahan seperti pick dan seterusnya. Kemudian ada saddle gitu ya. Saddle itu kalau di bagian atas itu ada note gitu ya. Kalau di bawah itu ada saddle. Itu fungsinya sama agar snare gitu ya, itu tidak gerak-gerak gitu ya. Presisinya pas gitu ya, ketinggiannya pas ketika Anda mencet chordnya gitu ya, atau mencet senarnya itu nyaman seperti itu. Jadi karena ada saddle dan ada nuts. Kemudian ada body. Di body ini ya banyak ya hal yang ya ibaratnya ada yang bentuknya seperti kalau kita katakan tubuh wanita gitu ya.
seksi, ya something like that. Kemudian ada bridge gitu ya. Bridge itu bagian bawah itu untuk menahan agar bisa dikatakan si senar itu tidak lepas gitu. Kemudian di bawah sendiri adalah bridge pins gitu tadi, agar tidak lepas gitu. Nah, kurang lebih bagian-bagian gitar ini seperti ini, dan ini secara umum gitu ya, secara umum gitar itu seperti ini gambaran umumnya gitu loh. Misalkan nanti ada tambahan-tambahan lainnya, misalkan neck-nya ada 2, kemudian tuning mesinnya itu ada 12 gitu, itu ada juga gitu loh. Kemudian fretnya yang biasanya ada 21, ada 24 gitu, itu juga ada. Kemudian sound hole apakah selalu di tengah? Tidak, sound hole ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi itu kayak variasi lah. Tapi secara umum bagian gitar adalah seperti ini gitu loh. Posisi yang berbeda, lebih banyak, variasi yang banyak, itu ya salah satu hal dari kekayaan bagian gitar itu sendiri agar lebih menarik. Kemudian, nah ini stem, wah ini bahasanya stem ya, kayak pengaturan di tuning mesin tadi loh. Jadi kayak stem standar senar gitar. Ini kita bisa cek juga di YouTube. Itu juga saya sudah memasukkan YouTube channelnya, bisa dicek gitu. Ini saya pakai kayak biar mudah diingat gitu loh. Eddie at Dynamic Good by Eddie, gitu loh. Eddie at Dynamic Good by Eddie. Di AADGBE gitu, atau EADGBE gitu. Nah ini dari mana nih? Dari posisi senar 1. Bisa juga, ataupun dari posisi senar nomor 6, kayak gitu loh. Kalau dari 6 itu yang paling besar biasanya, posisi senar yang paling besar itu berada pada atas biasanya, atau kita sebut biasanya senar nomor 6, kayak gitu loh. E, A, D, G, B, E, paling bawah E, paling kecil E, paling atas sendiri E. Jadi kalau yang besar ada yang mulai mengecil itu jadinya E, A, D, G, B, dan E itu sendiri. Dan bila gitar Anda disetem dengan nada standar gitu ya, maka akan lebih mudah mengiringi lagu-lagu yang diputar pada entah itu MP3, YouTube, dan seterusnya. Jadi Eddie at Dynamic Good by Eddie. So, bagaimanakah bentuk akord? Nah, kita sebelum ke progresi, kita coba lihat dulu akord gitu ya. Mulai dari C, ada paling sederhana adalah C minor, D ada D minor, E ada E minor, F ada F minor, G ada G minor, A ada A minor, dan B ada B minor. Balik lagi ada C, ada C minor, seperti itu. Apakah hanya minor, Pak? Tidak, banyak sekali. Ada diminis gitu ya, ada C5 dan seterusnya. Namun itu mungkin pada sesi berikutnya. Nah, hari ini kita akan fokus, atau di konten ini kita akan fokus kepada akord, progresi gitar itu sendiri. Akord dan progresi chord itu sendiri. So, lanjut. Ini contoh dari A, posisi tangan bisa terlihat gitu ya, berada pada fret nomor 2, senarnya nomor 2, 3, dan 4 gitu ya. Yang dipetik ada A gitu ya, ada E, ada A, ada C crash, ada E itu sendiri. Jadi kalau saya memperlihatkan di situ ada yang tanda silang, ada yang tanda bulat. Nah, yang bulat itu juga walaupun open string atau tidak dipencet, tapi juga dibunyikan. Jadi seperti itu untuk A. Begitu juga dengan A minor. Nah, misalkan dari A minor, kita lihat ada A, ada E, ada A, ada C, ada E gitu sendiri. Jadi senar nomor 6, tapi yang nomor 6 itu tidak dibunyikan gitu ya, atau saya silang. Ini jadinya A minor. Kemudian next ada B misalkan. Nah, ini contoh B mayor, dan juga ada B minor seperti itu. Begitu juga dengan posisinya, ada fret nomor 2, kemudian ada konsep mayor, ada minor, seperti itu. Bisa ditirukan seperti itu. Kemudian ada juga dari C. Nah, di sini komposisi dari C itu sendiri ada C, E, G, C, dan E. Kecuali senar nomor 6 lainnya digenjreng atau dipetik seperti itu. Ada juga C minor, posisi tangannya juga bisa terlihat gitu ya. Ada G, ada C, ada G, ada C, ada E bass gitu ya, ada G seperti itu. Ada juga dari D. Nah, kalau D ini senar nomor 6 dan nomor 5 itu tidak dibunyikan gitu ya. Yang dibunyikan hanya 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan D minor.
seperti itu. Kemudian ada juga E. Nah, kalau E mayor itu semua digenjreng gitu ya. Mulai dari senar 1 sampai dengan senar nomor 6. Kemudian juga begitu dengan E minor, seperti itu. Bisa dilihat, bisa ditiru, seperti itu ya. Posisi tangannya, posisi penjariannya gitu ya, itu bisa ditiru. Kemudian ada F mayor gitu dengan F minor, seperti itu. Posisi dari F gitu ya, kemudian dari yang mayor maupun yang minor, seperti itu. Ada juga dari G, baik itu G mayor gitu ya, posisinya bisa dilihat G, B, D, G, D, G. Semuanya digenjreng mulai dari senar nomor 1 sampai dengan senar nomor 6. Begitu juga dengan G minor, seperti itu. So, sampai dengan ini kita akan mencoba untuk diskusi progresi akord. Jadi, ada tangga nada standar dari progresi akord itu sendiri, yaitu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Do dengan oktav yang lebih tinggi, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lebih tinggi. Atau dalam tuning yang lainnya adalah A, B, C, D, E, F, G, A lagi. Gitu. Bila sebuah lagu disusun dengan nada dasar E sama dengan Do sama dengan 1, maka progresi nada untuk lagu tersebut adalah Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Atau 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. So-nya itu atau bisa dikatakan B, C, D, E, F, G, A. Kenapa? Karena E sama dengan Do atau sama dengan 1. Jadi so-nya itu menjadi 1 atau menjadi nomor 1 ya, bukan menjadi nomor 2 gitu loh. Atau kalau misalkan kita hitung dari misalkan dari kanan gitu ya, berarti bukan re-nya yang 1 gitu loh, tapi so-nya gitu loh. Terus kemudian yang keduanya apa? Berarti la, sol, la, si, do, re, mi, fa. Nah, seperti itu. Begitu juga misalkan nih, kalau F sama dengan do sama dengan 1. Ya berarti F-nya apa? Ya la, gitu kan seperti itu. La, si, do, re, mi, fa, so. Nah, seperti itu cara membacanya. Bisa dilihat juga ya. Jadi mengikuti aja, misalkan B yang sama dengan do atau C sama dengan do. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, maka progresi akord untuk lagu adalah bisa menjadi apa? E, ya. E-nya kan nomor 1 nih, E. Nah, kemudian yang keduanya apa? F. Nah, F-nya apa? F crash minor. Kemudian G, ya kan? Kalau kita ngeliat atasnya ya, sol, la, si ya, kan ada E, ada F, ada G. Berarti yang F crash itu jadi nomor 2, habis itu G crash minor gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Benar sekali, A gitu. Setelah A habis itu ada re, mi, fa, ada B, ada C crash minor. Kembali lagi ada D. Kemudian ada E lagi. Cara progresi akord membacanya adalah seperti itu. Nah, so kita bisa lanjut melihat progresi akord. Nah, misalkan saja progresi akord C versus progresi akord G. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam konsep progresi akord C, gitu ya, C, kemudian ada D minor, ada E minor, kemudian ada F, ada G, dan juga ada A minor. Kemudian ada G, yang kalau yang G ya, itu ada A minor, ada B minor, ada C, ada D, dan ada E minor. Dan lanjut lagi G, C, A. Misalkan berarti ada A dan seterusnya. Seperti itu. Minor biasanya mayor, minor, minor gitu ya. Mayor, mayor, minor. Biasanya minor 7 ataupun minor biasa. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya ya. C, D, E gitu ya. Ada juga yang A gitu. Ada G, ada E, dan ada juga D itu sendiri. Nah, jadi saya bisa spellingkan atau saya perlihatkan dari C, D minor, E minor, F, G, dan A. Ada juga yang A, ada B minor, ada C crash minor, ada D, ada E, dan ada F crash minor. Misalkan ada G, ada di G ya, do-nya ya, do sama dengan G nih. Ada A minor, ada B minor, ada C, ada D, ada E minor. Itu muter di situ sebenarnya. Kemudian ada E, nah di sini ada E, ada F crash minor, G crash minor, A, B, dan C crash minor. Kemudian yang ada D, ada E minor, ada F crash minor, ada G, ada A, dan terakhirnya ada B minor, kemudian ada C, ada D itu sendiri.
So, nanti kita akan coba perlihatkan gitu ya beberapa bentuk lagu gitu. Jika misalkan ada pertanyaan ataupun ada diskusi lainnya, silakan bisa komen di bawah gitu ya di YouTube ataupun di komen below gitu ya, ataupun bisa kontak dari yang bisa dihubungi dari kami seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu dengan topik berikutnya gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada masukan ataupun diskusi, bisa kontak kami gitu ya, ataupun bisa diskusi di YouTube yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.